Nah, teman-teman, jumpa lagi hari ini. Kita ada di jalur Tabanan ya, Tabanan Bali, khususnya ketemu ketua kelompoknya, kelompok Tani Bonsai Demek Indonesia, yang mana keberadaan kita di tempatnya beliau. Nah, yang jelas kita sih mau lirik-lirik ya, mau lirik-lirik dan melihat koleksi-koleksinya. Yang tentunya harapan kami tambah memberikan semangat ya. Amin. Langsung karo Pak De. Sehat selalu. Rayu. Rayu. Salam sehat Rayu Pak De. Salam bakal dengan teman-teman seluruh Indonesia nih. Iya. Salam Ya, sehat gimana ya? sehat selalu ya para kelompok tani yang sudah terbentuk. Nah, yang belum terbentuk kelompok tani yang ada di seluruh Nusantara, silahkan segera bentuk, hubungi panitia atau hubungi sekretariat induk. Nah, di nomor WA di kolom deskripsi ya udah dicantumkan ya buat teman-teman. Nah, nanti minta persyaratannya seperti apa. Keuntungan buat kelompok tani itu tentunya banyak. Iya. Ya bakal ya. Siap. Pertama, memudahkan untuk komunikasi Benar. antar kelompok. Bisa-bisa nanti berbagi, Pak Kal. Itu yang penting. Ya, Pak kita kan kelompok tani nih. Mungkin daerah Lampung atau di daerah Jawa, Bali. Semua daerah lah katakan. Nah, semua daerah ini kan karakteristik hidupnya berbeda. Beda-beda ya. Ya. Apalagi termasuk habitatnya kan beda-beda nih. Benar. Kalau kita khusus di Bali kan putih kan susah dapatnya. Mau tidak mau kumpulkan dana, kita koordinasi dengan kelompok tani. Gimana ada pembudidaya? Ya, jadi kelompok tani yang ada di Lampung bisa mengalirkan ke sini. Kita tukar ya, tukar dengan duit, prokarnya ke sini. Barter lah katakan barter. Jadi lebih memudahkan komunikasi. Itu pentingnya membuat kelompok tani. Nah, jadi untuk komunikasi antara ketua cabang lebih intens lah, lebih bisa meyakinkan dan hati-hati. Dengan semaraknya bonsai sekarang, ternyata banyak penipuan, hati-hati. Ada hal yang orang-orang tidak bertanggung jawab. Betul. Karena itu yang kita waspadai. Oknum ya. Ya jangan sampai ada penipuan. Hati-hati kalau tidak berdasarkan akun resmi sekali, hati-hati. Benar. Nah, kita cerita dengan teman-teman, kita cek koleksinya Pak Kal. Pak Kal, gimana ceritanya? Kok main bonsai ini kok bisa gimana ceritanya? Sebenarnya kalau bicara bonsai Pak De, tanaman khususnya orang tua Tiang memang suka tanaman, khususnya lepas daripada bonsai, tanaman apapun hias dulu, seperti dulu zamannya adenium. Tiang sampai beli juga pohon, akhirnya nggak terawat karena nggak paham. Terus gimana kok bisa paham tertarik? Ketika sekarang pulang kampung, ayah Pak De sebagai perbekal katakan pada desa seperti itu, apa sih hiburan yang paling satu sayang istri benar. Betah di rumah. Betah di rumah ya. Salah satunya dengan ini. dengan pohon betah di rumah. Walaupun pohon-pohon sederhana seperti ini Pak De, paling enggak yang saya rasakan adalah satu, melatih kesabaran pasti, betah di rumah pasti. Dan seterusnya. Ada menghilangin stres biar enggak kita terfokus. Iya. sangat luar biasa seperti itu. Tapi dan tentunya semuanya ini memang ukurannya maksimal nggak ada di atas 30 lah. Itu motivasi dari Pak De sebetulnya. Tentu ya pasti. Suka-suka channel itu selalu saya ikuti. Bahkan terus terang aja, jujur aja, baru bangun pasti buka HP segala macam, lihat kabar, YouTube, pasti terinspirasi tentang bonsai di mana-mana. Dan bagusnya adalah ketika lihat apapun bursa-bursa kah, lapak-lapak kah yang ada di medsos segala macam, pasti selalu the next target. Ya seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, itu melatih kesabaran udah. Senang juga udah. Tapi bonusnya, seperti Pak De, ada investasi banget. Yang ngalamin sendiri. Iya. Beli sekian, dapat teman tertarik. Itu bisa langsung untung ya? Pasti. Berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Itu yang pasti. Tapi yang pasti pesannya Pak De yang Tiang kutip juga, yang selalu terpatri di ingatan Tiang, ketika nyari pohon, cari pohon yang benar-benar berkualitas. Ya. Dari ada orang bilang ABCD-nya, akar, batang, cabang, masuk daun, dan seterusnya. Benar nggak Pak De? Betul. Seperti itu ya. Tinggal berproses. Benar-benar. Kalau Tiang nggak paham, ngilut-ngilut ranting, dan seterusnya, ada teman Made Casper dan seterusnya, teman-teman yang lain. Dan punya Pak De selalu. Ya jelas semangat selalu ya. Harus untung pasti. Ada yang jual, pasti ada yang beli. Iya, bukan hanya masalah profit aja Pak De. Keuntungan yang kita rasakan dari segi siraman rohani, segala macam kesabaran. Banyak teman, dapat di sini juga. Banyak teman pasti. Ya. Udah pasti Pak De. Wah keren teman-teman. Nah itu yang disampaikan Pak Mekal ternyata untungnya luar biasa. Apalagi di Demek sekarang sudah ada kelas-kelas yang kita suguhkan. Kita memberikan ruang teman-teman yang senang berkreasi. Benar. Karena kita bagi 3 kelas.
natural, surrealis, ekspresionis. Nah, itu udah ada bagi-bagi lagi. Ada situ, mamai semua orang. Ada ekstrim, ada panorama. Iya. Nah, tentunya adik-adik jangan pada semangat. Dengan budidaya, mencakok setek, ternyata bisa menghasilkan. Iya. Syukur-syukur bisa dapat rumah gratis di Bali. Nah, itu gongnya di sana juga. Iya. Tapi di luar konteks itu, Pak Det, yang tambahkan juga, ketika berbonsai, katakanlah bonsai kecil-kecil seperti ini, lebih cepat jadi pasti. Ya. Programnya lebih simpel. 2 tahun, 3 tahun jadi. Perputar uangnya pasti. Ada juga bahan besar gitu, kapan jadinya saya rasa mungkin sudah anak cucu, mungkin saya sudah amor yang cinta. Tidak usah nikmat dipakai ya. Yuk kita lihat ya pohonnya, Pak, sambil ngobrol yuk. Ayo. Hanya pohon-pohon sederhana, Pak De, mohon petunjuk. Wah, ini luar biasa, bukan sederhana lagi. Mungkin dari sini, Pak De ya. Ya ini. Nah, ini bonsai yang pertama, Pak Gal. Yang pertama yang ini. Ini gayanya apa namanya, Pak De? Cokan, Pak De? Iya. Mana? Depannya mana? Trimmernya manual, Pak De ya? Ya, ada apa? Informal masih masuk. Ya, ini informal, teman-teman. Ya, karena ada egolanya ya. Bahasa Bali kan egolanya. Egolanya. Ngagem. Kalau nari kan ada ngagemnya, Pak De. Ada lenturnya. Iya. Nah, jadi kalau cokan tuh, nah tegak. Cenderung lebih tinggi gitu, Pak De. Dia lurus mengerucut dia. Besar kecil tapi susah dapat pohon. Kalau dapat luar biasa. Oh gitu ya. Tangannya juga mengadah ke atas begini. Jadi kesan alaminya lebih naturalnya nih, naturalnya. Jadi kalau ini kan masih kategori kain formal. Luar biasa nih. Dijual bakal yang ini? Ya, kalau cocok harga? Kalau cocok mungkin, Pak De. Mungkin. Tapi ada yang dijual, ada enggak ya? Ada yang jual, ada enggak. Seandainya pun ada yang cocok, misalkan ya enggak dulu, jadikan dulu, Pak De. Iya. Nikmati kalau model dulu. ini, kalau ada yang beli, bakal jual berapa? Ya, harga biasanya kan relatif, Pak De. Ya, rata-rata berapa kalau segini mau dijual? Kita mungkin Pak De yang lebih tahu. Tidak boleh, harus Pak Gal yang menentukan. Berapa kalau ini, Pak Gal? Ini akan bagus dah, percabangan. Karena masih di sana, Pak De, lumayan. Berapa kali tampil juga. Ya. Bongkar dong rahasianya kalau mau dijual. Dan siapa tahu dia yang tertarik, adik-adik di luar. Oh gitu ya. Persiapan untuk demek di Sandur, teman-teman. Jadi disediakan sertifikat tanah luar dan biasa, sepeda mantap. listrik. Mantap. Ini door prize ya, bukan undian. Jadi bukan yang terbaik. Pohon yang terbaik atau pohon terbaik lain lagi dapat voucher. Yang jelas rumah ini, tanah ini undian door prize. Dan yang sudah viral juga, Pak De, ada gunting emas tuh gimana ceritanya? Oh, nanti untuk di Demek. Nanti pasti di itu Demek, ya, pasti ya. Itu Demek internasionalnya. Kalau ini kan untuk Demek. Masih penyisihannya, nanti finalnya di Demek. Tunggu brosur dan jadwalnya kita layangkan. Cek lagi yang lain dulu. Boleh. Nah, buat teman-teman Pak Man yang jauh dengan rute Demek yang ada di Sanur di bulan Maret nih, yang nggak bisa hadir, silahkan pohonnya bisa dikirim online. Bisa ya, gampang. Bisa. Aman nanti, pasti kan? Ama kirim ke kantor sekretariat. Jadi di kantor diamankan dulu, nanti pas kontes kan dibawa. Yang penting vouchernya dulu dikejar. Ya. Bisa pendaftaran secara online. Nanti hubungin panitia. Di YouTube sudah dicantumkan di kolom deskripsi ya, nomor teleponnya dan WA-nya. Komunikasi saya. Yang penting dipermudah. Aman ya? Aman. Dilayani tim sebelumnya. Tim semua udah siap. Nah ini Pak Gal. Ini ukurannya sama juga. Sama, Pak De. Dipotong sini ya. Ya, pendek ya. Ini gayanya lain ini. Ini yang namanya twin, Pak De, atau apa ya, Pak De? Twin. Karena berbatang dua nih kan. Ini Pak Gal kan udah buat makanan. Ini biarin Pak Gal. Jangan dipotong. Tunas-tunas nih. Udah mulai tumbuh nih. Nanti kan buat mahkota. Ini juga nanti kan enggak segini. Dia paling pendek nanti. Ya. Anggaplah pengelosan dulu, Pak De. Ya, biar ada tahapannya. Udah mulailah bisa. Terus terang yang libatkan sebenarnya yang karena tidak paham juga, karena suka saja benar atau enggaknya, yang nggak tahu juga arah pohonnya, prospeknya seperti apa, yang libatkan Mari Casper. Mari sini dong, De. Ya, review dikit yuk. Ya. Walaupun adik saya sebenarnya ya guru saya di bidang bonsai juga benar. Itu, Ade. Kalau ini dijual? Baru dapat kemarin hitungan juga. Kasihan ya. Di angka 2 lah sebenarnya, Pak De. Oh, menjualnya? Di atas 10 gitu. Kalau dijual mungkin karena lumayan sudah lama juga, sekitar 6 bulanan, Pak De, mungkin ya harganya naik ya. Pak De yang lebih paham. ini ternyata di sini aja deh. Tinggal nunggu kerabatnya deh. Ya. Bisa dihadirkan rute Demek. Cuman di rute Demek, apapun di Demek, untuk ketinggian tetap diperketat. Artinya ya. Ini maksimal harus memang 30 cm, tidak boleh lebih. Karena mengingat door prize-nya besar. Biar nggak terjadi miskomunikasi.
Jadi pohon masuk kan diukur. Ya. Kalau tidak, ada dis segala macam pasti berlaku tegas itu. Kalau nggak modis dipotong. Ya. Sadis juga. Yang sudah jalan. Tapi yakin itu bukan menjadi sebuah dilema, tapi menjadi sebuah tantangan. Motivasi buat teman semua ya. Dan oke, terus ini petunjuknya lagi deh. Apa nih deh? Nah, ini anggap pengelosan gitu Pak deh ya. Ya. Anggap pengelosan karena mungkin apa namanya biar kita balance seimbang dulu gitu Pak deh ya, proporsi ya. Harus ngepres nanti gitu. Press nanti potong pendek. Ini juga nanti potong pendek. Termasuk. Iya, kalau ini masih diperbesar boleh. Nanti presnya di mana ngambilnya? Nanti kan di ekspor udah paham dia. Mungkin potong di sini. Di sini ambil ini atau ini yang boleh bebas. Lihat ininya apa kesuburannya nanti. Yang penting jos. Luar biasa ini tuh. Tuh ini asik juga ini tuh. Wah, kalau dipres nih bagus nih. Jadi kekar dia. Nih. Pak, kalau nggak dibocorin harganya kan. Ya. Nah, ini kendalanya kalau ada yang putih ada borok nih hati-hati sekali. Iya. Gimana caranya Pak deh kira-kira? Kalau borok ini ya tinggal los Pak. Kalau ada titik tunas di sini tumbuh, biarin aja. Kalau misalkan di ground semi ground lagi boleh Pak deh? Kalau sama aja, kalau di putih, kalau di Bali ya. Nggak tahu deh kalau di luar Bali. Kalau di Bali itu di ground tuh medianya kadang nggak cocok Bang. Ya, tapi kalau di pot yang rasa lebih efektif karena terkontrol terus. Oh gitu ya. Nah bahasanya kalau kita memenang pohon begini kan enak. Pasti ingin tiap hari tengok ya. Pasti. Malam-malam buat center Pak deh. Diputar gini kan. Ngopi. Coba kalau di ground, ngelihatnya kayaknya males kita. Kira-kira masuk deh. Benar ya gitu ya. Nah tapi kalau sudah begini kan muternya enak lihat. Apalagi tangan dulu kalau nakal ambil gunting ya. Ya. Cukur gitu. Liar gitu Pak ya, ketiak dan seterusnya. Tapi jangan kebablasan motong aja Pak. Pernah kejadian. Pernah ya? Pernah dong. Kalau kebablasan motong Pak ya. Nah ini nih udah bagus nih. Ternyata Pak De pengalaman yang tiang rasa juga campurannya pasir malang udah pasti umum Pak De. Nunjuk Pak De itu sebenarnya. Yang kutip-kutip dan riset pengalaman di sini ya. Ada tanah subur ternyata nggak sama. Campuran tanah subur Pak De. Ya. Ada yang stuck juga ketika kita tambah tanah subur yang jangan bilang merek lah. Kita cari suatu tempat ternyata bikin turbus, ngalamin sendiri. Iya. Yang share ke teman-teman di Kalpataru Bonsai juga ya. Masuk juga ya. Masuk turbus Pak De. Ada juga yang stuck diam. Yang sebelumnya stuck, tanah subur yang lain itu stuck. Ya. Yang baru ini ya itu tetap pakai itu. Mungkin iklim cocok di sini. Iklimnya sesuaikan cuacanya. Ya. Tapi kalau program lebih condongnya di pot kalau di Bali. Tapi tidak tahu di tempat lain di Bali. Kalau saya ya rekomendasinya di pot. Kecuali program awal, prokar, target besaran mungkin di ground masih gitu Pak Daya. Boleh, kalau di pot besar pun boleh. Karena anting putih ini kan gampangnya gini, Man. Dia dicabut, dicuci akar, langsung tanam tetap jalan. Nggak ada istilahnya ngendak dia diam. Sana pun ngepres dikit-dikit, cara pun nggak apa-apa ya. Aman. Nah contoh lagi nih kan, kita angkat nih cuci akar. Nih. Kita emang potong di bawah itu, yang liar itu. Lingkarnya berapa. Di luar bol itu ya? Ya. Nanti sisaan akar beberapa, tanam lagi, dia narik. Bukan diem. Malah tambah subur. Itulah hebatnya di putri itu. Bandel gitu ya? Bandel. Kalau sancang dia rasa juga sama. Cuman kalau sancang jangan diangkat. Potong aja di bawah akar ya, serabut itu. Kalau udah jadi, silakan diangkat. Harus rutin, Paman. Rutin ya, kontrol ini akar paling penting. Tanda-tandanya gimana Pak De? Kalau saatnya udah akarnya penuh atau medianya perlu kuning dia Paman. Kuning ya. Kalau nggak kuning juga agak kusam dia daunnya. Lebih baik diganti medianya. Gitu. Kalau ini kan narik. Ini lagi narik nih. Ini baru narik ganti. Kemarin Pak Stag ini sisa kuning ya Pak De? Iya. Ini baru tunas gitu. Luar biasa nih. Nah, ini yang keren. Ini baru datang kemarin Pak De. Hah? Baru datang. Oh, baru hari lalu. Ini kayaknya duitnya lumayan ini.